Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Hendra Haryanto, Ilmina Sofia, Laila Fathur Rahmah, Maya Nur Izati, Muhammad Halwani, Novita Aulia Prahesti, Ranti, Roro Endang Rika Safitri, Saryanti, Tri Melinda Sari, dan Ziyadatul Rizkina akan membahas mengenai perkembangan motorik untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Yulia Hairina MPSI Psikolog. Selamat menyimak. Definisi perkembangan motorik. Menurut Elizabeth B. Harlow, perkembangan motorik adalah perkembangan dari unsur kematangan yang mengendalikan gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Pada gerak ini dibedakan menjadi dua, yaitu gerak kasar dan halus. Sedangkan menurut Zulkifli, perkembangan motorik adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan berbagai gerak tubuh yang di dalamnya terdapat 3 unsur, yaitu otot, saraf, dan otak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik merupakan suatu perubahan keterampilan motorik yang dimulai dari sejak lahir sampai umur 5 tahun, yang menyangkut berbagai aspek perilaku maupun keterampilan motorik. Beberapa pola umum pada perkembangan motorik. Yang pertama, bersifat kontinu atau continuity. Perkembangan motorik anak dimulai dari yang sederhana, yang kemudian menjadi lebih luas, yang beriringan dengan bertambahnya usia anak yang terus-menerus berkembang. Yang kedua, mempunyai metode yang sama atau uniform sequence. Dalam bentuk tahapan perkembangan setiap anak itu sama, yang membedakannya ialah pada kecepatan antar anak-anak. Dan yang ketiga, kematangan atau maturity. Sel saraf telah terbentuk dari sejak lahir dan sangat memengaruhi pada kematangan motorik. Sel saraf akan terus-menerus berkembang. Anak tidak akan dapat melakukan suatu gerak motorik tertentu apabila dalam sel saraf masih belum mencapai kematangan atau belum benar-benar tercapai. Yang keempat, umum ke khusus. Perkembangan motorik dimulai dari umum ke khusus. Gerakan yang terlebih dahulu dari badan sebelum melakukan pergerakan secara khusus, karena otot-otot besar lebih dahulu berkembang dibandingkan dengan otot-otot halus. Yang terakhir, dimulai dengan gerak bawaan yang secara langsung menuju arah gerak yang terkoordinasi. Kembangan motorik terbagi menjadi 2. Yang pertama, motorik halus. Motorik halus adalah aktivitas motorik anak yang mengaktifkan suatu gerakan otot-otot halus seperti menulis, meremas, menggenggam, dan menggambar. Gerakan ini menuntut koordinasi mata dan tangan serta pengendalian gerak yang baik untuk memungkinkan dalam melakukan pergerakan kecepatan dan ketepatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak, yaitu faktor hereditaritas atau bawaan dari sejak lahir, faktor lingkungan, dan kegiatan anak. Yang kedua, motorik kasar. Motorik kasar adalah suatu kemampuan yang melibatkan otot-otot besar untuk melatih anak agar bisa duduk, menendang, berlari, dan lain sebagainya. Motorik kasar bertujuan untuk melatih gerakan kasar dan mengatur aktivitas tubuh serta menambah keterampilan tubuh dengan hidup yang sehat agar mempunyai jasmani yang sehat, kuat, dan terampil. Pada perkembangan motorik setiap individu itu berbeda-beda tingkatannya. Setiap anak juga memiliki perkembangan motorik yang berbeda-beda. Contohnya, ketika anak yang berusia 4 tahun sudah bisa untuk memegang gunting, anak yang lain belum tentu bisa dan mungkin akan bisa memegang gunting ketika berumur 5 atau 6 tahun. Jadi, dalam perkembangan motorik sangatlah berpengaruh terhadap stimulasi lingkungan, status gizi, ras, dan genetik. Kegiatan-kegiatan seperti memakai baju, menggunting, menggambar, dan menulis lebih mudah dilakukan.
Anak yang mempunyai gangguan konsentrasi yang relatif pendek, mereka akan menjadi ahli pemecah masalah dan dapat memfokuskan perhatian untuk suatu periode yang lama apabila materi yang diberikan menarik bagi mereka. Dalam kelompok ini, mereka lebih mengembangkan motorik kasar yang dimana dalam aktivitasnya sangatlah aktif. Tetapi pada saat melakukan gerakan motorik halus akan menjadi tidak ideal karena tidak memfokuskan perhatian pada aktivitas yang dihadapi. Hal ini biasanya dikelirukan anak yang sangat aktif dan diduga mengalami gangguan motorik halus. Mengenali perkembangan dan kemampuan motorik anak. Perkembangan motorik merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh sangat penting. Anak bisa menghibur dirinya melalui keterampilan motorik. Pada perkembangan motorik anak di masa ini, perkembangannya akan jadi lebih halus dan lebih terbentuk daripada ketika masih bayi. Anak-anak terlihat lebih cepat berlari dan pandai menjaga keseimbangan tubuhnya. Mereka terus-menerus melakukan kegiatan fisik mereka dengan tujuan agar keterampilan motorik menjadi lebih halus. Selain itu, mereka juga mengikut sertakan dirinya dalam permainan olahraga yang bersifat formal, seperti senam, berenang, dan lain-lain. Perkembangan anak berlangsung dengan proses yang bersifat menyeluruh. Karena itu, dalam pemberian stimulasi dengan cara yang berlangsung secara menyeluruh. Demikian pemaparan materi mengenai perkembangan motorik. Semoga bermanfaat dan mudah dicerna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.